Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia nikmat-Nya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, di akhir surat Al-Fatihah itu kalimatnya adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kalau kita artikan adalah tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Dan yang terakhir, bukan pula jalan mereka orang yang sesat. Nah, untuk mengetahui orang-orang yang diberi nikmat, orang-orang yang dimurkai, dan orang-orang yang sesat, maka kita perlu belajar tentang sejarah. Oke. Jadi dengan kata lain, kita ini diperintah untuk belajar sejarah, supaya mengetahui orang-orang yang diberi nikmat itu siapa saja, seperti apa kehidupannya. Kemudian orang-orang yang dimurkai. Kalau dalam tafsiran surat Al-Fatihah itu orang-orang yang dimurkai itu adalah orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi. Orang Yahudi itu dimurkai sebab secara ketauhidan dia sudah benar, yaitu mengesahkan Allah. Tetapi mereka tidak mau menjalankan apa yang sudah ada di kitabnya, yaitu Taurat. Sehingga orang Yahudi ini disebut dengan orang yang dimurkai. Kemudian orang-orang yang sesat itu ditujukan kepada orang-orang Nasrani atau orang Kristen. Sebab dia sesat dalam berpikir. Tuhan ada 3 itu berdasarkan logika mereka. Tidak ada di kitabnya Tuhan ada 3, tidak ada. Maka disebut Quran waladdallin, orang-orang yang sesat. Dan yang kita pelajari adalah orang-orang yang diberi nikmat, yaitu Nabi dan para sahabatnya. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan membahas tentang kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar. Pada pertemuan yang kemarin kita telah belajar banyak bagaimana keteguhan daripada seorang Abu Bakar As-Siddiq dalam menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Ketika para sahabat mengusulkan pengiriman pasukan Usama itu jangan diteruskan, ditunda dulu. Sebab Madinah dalam kondisi tidak aman, yaitu berada di ancaman daripada orang-orang murtad yang sudah menyiapkan diri untuk menyerang Madinah. Tetapi tidak disangka oleh mereka, ternyata seorang Abu Bakar yang kesehariannya hatinya lunak lembut, tiba-tiba hatinya teguh, keras bagaikan dinding karang. Bahkan 1 banding semuanya sahabat. Pendapatnya seorang diri, tetapi tidak mampu dikalahkan oleh pendapat yang lain. Pelajaran kedua adalah kita bisa menyampaikan pendapat, menyampaikan usulan kepada pemimpin, namun keputusan akhir ada di pemimpin. Kita bisa melihat bagaimana para sahabat itu kemudian tidak setuju dengan usulan daripada khalifah atau Sayyidina Abu Bakar. Tetapi ketika keputusan itu sudah diketok, sudah menjadi keputusan, mereka tetap tunduk, patuh, dan memberikan dukungan penuh kepada putusan pemimpin tersebut.
Tidak ada dari mereka yang mengatakan, buat apa mendukung, itu bukan usulan saya. Itu bukan usulan saya tidak ikut-ikut. Tidak ada yang bilang begitu. Semuanya mendukung, walaupun awalnya tidak setuju. Tetapi begitu keputusan diketok, maka semuanya sami'na wa ata'na. Lalu bagaimana panduan Islam ini? Bagaimana panduan Islam tentang musyawarah? Nah ini perlu ini Pak. Jadi musyawarah itu berasal dari bahasa Arab. Yang berasal dari kata syurtul asl. Syurtul asl, yaitu menyaring madu artinya. Maksudnya bagaimana? Ketika seseorang itu satu kelompok bermusyawarah, maka semua usulan itu dipastikan baik. Betul Bang ya? Dengan usul masuk usul sing elek kan tidak mungkin. Semua usulan pasti baik. Semua usulan pasti baik. Nah, kebaikan-kebaikan itu diumpamakan madu. Oke. Karena tidak mungkin diterima semua, maka kebaikan-kebaikan itu kemudian disaring. Syurtul asl, menyaring madu. Menyaring kebaikan-kebaikan daripada usulan yang diberikan kepada para pemimpin atau usulan dari rakyatnya. Disaring sedemikian rupa. Sehingga diharapkan nanti hasil keputusan itu menjadi keputusan yang pas dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Jadi sekali lagi, semua yang usul dalam musyawarah itu usulannya pasti baik. Tetapi belum tentu pas dengan kondisi pada waktu itu. Lalu bagaimana ketika terjadi perbedaan? Yang satu usul ini, yang satu usul ini. Kita lihat para sahabat ya. Ketika mereka mengemukakan pendapat, mereka saling ngotot, saling berargumen. Koyok-koyok itu karan. Tetapi setelah keputusan itu diambil, mereka kemudian saling rela. Justru yang usulannya diterima, ini kemudian mengucapkan istighfar. Masya Allah. Jadi kalau usulan kita diterima, itu kalau mengikuti para sahabat, dia akan beristighfar sebanyak-banyaknya. Kenapa? Sebab dia takut jangan-jangan karena usulannya justru memberikan dampak yang jelek, sehingga dia beristighfar. Oke. Kalau kita sekarang kan usulannya diterima, bangga Pak. Wah usulanku itu diterima. Emang usulanku itu baik, maka diterima. Biasanya begitu. Maka kalau sekarang kita sudah tahu, maka ketika usulan kita diterima dan menjadi keputusan rapat, maka sebaiknya kita beristighfar. Beristighfar. Jangan-jangan usulan kita justru membawa dampak yang jelek. Baik, sekarang kita lanjutkan bagaimana keadaan daripada Madinah setelah keberangkatan pasukan Usama bin Zaid. Seperti yang kemarin kita telah bahas bahwa sepeninggal Rasulullah, suku-suku di luar Madinah ini banyak yang murtad, keluar dari Islam dengan berbagai macam kemurtatan. Yang pertama, mengingkari syariat-syariat Islam seperti meninggalkan sholat, tidak mau zakat, dan perkara-perkara agama lainnya, dan mereka kembali ke tradisi jahiliyah, yaitu menyembah berhala. Ini golongan pertama. Kemudian ada golongan yang kedua, mereka membedakan antara sholat dan zakat. Mereka masih melakukan sholat, tetapi tidak mau membayar zakat. Ada sebagian mereka membayar zakat kepada pemimpinnya, tetapi oleh pemimpin itu ditahan, tidak disetorkan kepada Madinah. Ada yang begitu. Dan golongan ketiga adalah golongan orang-orang Islam yang menjadi pengikut-pengikut nabi palsu. Sinten Pak yang sering jenengan tahu nabi palsu? Sinten Bu?
Musailamah, nggih. Musailamah yang kemudian diberi gelar atau sebutan Al-Kadzdzab karena bohong, dusta. Musailamah Al-Kadzdzab. Ini pengikutnya juga banyak. Di daerah Yamamah namanya, nggih. Kemudian ada Al-Aswad Al-Ansi. Ini di Yaman. Juga mengaku nabi. Pengikutnya juga banyak, nggih. Kemudian ada dari wanita namanya Sajjah binti Haris. Ini juga pengikutnya banyak. Yang nantinya Sajjah binti Haris ini menikah dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Nabi lanang nikah dengan Nabi wedok. Mbuh anake dadi apa? Masyaallah nggih. Anake dadi apa iki? Yang tujuannya sebenarnya adalah untuk menyatukan kekuatan dalam rangka melawan Madinah. Ini pengikutnya juga banyak. Banyak sekali orang-orang yang murtad. Bahkan Mekah, Bu, Mekah ini tidak luput daripada isu kemurtatan. Mekah ini murtad. Mekah juga tidak luput dari gelombang kemurtatan. Tetapi masih terselamatkan. Jadi ketika penduduk Mekah ini menginginkan keluar dari Islam, tampillah seseorang yang bernama Suhail bin Amr. Sinten, Bu? Suhail bin Amr. Nama ini jenengan kenal pas napa? Pas peristiwa napa? Barangkali masih ingat. Peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Jadi Suhail bin Amr ini terkenal dengan orator ulung. Kalau Indonesia ini orator ulungnya adalah sinten? Soekarno, Pak Karno. Kalau pidato itu orang seakan-akan terhipnotis karena kefasihan berbicara dan logikanya yang kuat. Suhail bin Amr juga demikian. Sehingga Suhail bin Amr ini waktu perjanjian Hudaybiyah diutus menjadi wakil daripada orang-orang Mekah. Itu Suhail bin Amr. Maka Suhail bin Amr ini kemudian tampil berdiri dan mengatakan, wahai sekalian penduduk Mekah, dulu kita ini adalah orang-orang yang bodoh dan sesat. Kemudian datanglah Rasulullah dengan susah payah, bahkan kita lawan Rasul itu. Nah sekarang setelah kita mendapatkan hidayah, kenapa kita akan kembali kepada kesesatan dan kebodohan itu? Sungguh tidaklah wafatnya Rasulullah akan menambah kecuali kebaikan bagi agama kita Islam. Itu yang disampaikan oleh Suhail bin Amr. Maka barang siapa yang kami curigai keluar dari agama ini, maka akan kami penggal kepalanya. Ini pidato Suhail bin Amr. Jadi sekali lagi Suhail bin Amr ini terkenal dengan orator. Bahasanya fasih, logikanya juga mantap. Nah, Suhail bin Amr ini ketika perang Badar dulu, Bang, ini termasuk orang yang ditawan. 70 orang yang ditawan. Nah, ketika ditawan itu, Suhail ini berusaha melarikan diri dengan mengatakan, saya ingin buang hajat. Saya ingin buang hajat. Ketika menjauh dari pasukan muslimin, ternyata dia mau melarikan diri. Untungnya kecekel maneh, Pak. Suhail bin Amr ini. Maka kata Sayyidina Umar datang kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya untuk mencabut giginya itu, biar nek ngomong ben gak jelas, ben ngowos gitu. Giginya depan itu. Sayyidina Umar ini. Masya Allah. Jadi melihat kelakuan Suhail ini, itu kemudian izinkan saya wahai Rasulullah untuk mencabut gigi serinya, supaya lek ngomong ngowos, gak jelas ini, awas gitu. Tetapi apa kata Nabi? Biarkan dia wahai Umar, semoga suatu saat nanti dia mengambil sikap yang benar,
yang kalian akan memujinya dengan bahasanya yang bagus itu. Dan ini terbukti, Bang. Terbukti ketika orang-orang Mekah mau murtad. Tampil Suhail bin Amr menyelamatkan mereka. Sayyidina Umar yang mendengar apa yang dilakukan oleh Suhail bin Amr ini, kemudian hatinya ternyuh, teringat kepada kata-kata Nabi, biarkan wahai Umar, mudah-mudahan suatu saat nanti dia memilih jalan yang tepat dan kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya itu akan berguna bagi kita dan kalian akan memujinya. Ini kemudian Sayyidina Umar menjadi ternyuh. Dan suatu saat nanti ketika bertemu di Madinah, Sayyidina Umar ini merangkul Suhail bin Amr. Karena dulu pernah mau mencabut giginya dan kemudian berita yang terakhir ternyata itu justru andekan giginya dicabut, bisa jadi kemudian bicaranya nggak jelas, orang-orang Mekah akhirnya murtad. Nah, keberangkatan pasukan Usama ini memang di sisi lain menggetarkan orang-orang murtad, karena melihat pasukan Usama yang banyak, jadi 14.000 ya. Ini mereka yang sudah berancang-ancang menyerang Madinah, mereka mengurungkan niatnya. Ini yang jauh dari Madinah, Pak. Tetapi bagi suku-suku yang dekat dengan Madinah, ini tahu kondisi Madinah, bahwa Madinah ini posisinya sekarang sedang ditinggal oleh sebagian besar penduduknya, yaitu ikut perang dengan Usama bin Zaid. Sehingga mereka tetap mengincar Madinah. Nah, bersamaan dengan itu pula, ada sebagian suku-suku yang mengutus utusannya untuk datang ke Madinah dan mengatakan, kami mengakui kewajiban sholat, tetapi kami mengingkari kewajiban membayar zakat. Sebagian datang ke Madinah dan mengatakan demikian kepada khalifah. Apa reaksi daripada Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar langsung mengatakan, kita kumpulkan pasukan dan kita serang mereka, karena mereka tidak mau membayar zakat. Masya Allah. Padahal sebagian besar pasukan Madinah atau penduduk Madinah sedang keluar. Tetapi Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kita kumpulkan pasukan dan kita serang mereka, sebab mereka tidak mau membayar zakat. Nah, mendengar kalimat daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kemudian mengatakan, wahai Khalifah Rasulullah, mereka kan masih bersyahadat, mereka kan masih sholat, kan mereka cuma tidak mau bayar zakat saja. Bersikaplah lunak kepada mereka. Di sisi lain, kita ini sedang ditinggal sebagian pasukan, bahkan sebagian besar pasukan kita tidak berada di Madinah. Kita tunggulah pasukan Usama kembali dari perang. Lalu bagaimana jawaban daripada Sayyidina Abu Bakar? Umar, ajabbaru anta fil jahiliyah wa khawafu fil Islam. Wahai Umar, apakah dulu kamu kuat, kamu pemberani di zaman jahiliyah dan kamu penakut di zaman Islam? Masya Allah. Umar, dulu kamu kan pemberani waktu jahiliyah. Bahkan kamu sering menyiksa orang-orang muslim. Kenapa sekarang engkau Islam dan sekarang engkau menjadi orang penakut? Kira-kira begitu yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar yang tidak mengira jawaban itu kemudian hanya bisa menunduk. Kata Abu Bakar, saya tidak mau ada orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Sebab perintah sholat selalu bergandengan dengan apa? Zakat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Itu selalu bergandengan. Kalau ada yang memisahkan antara sholat dan zakat, berarti dia sudah tidak lagi dalam syariat Islam. Dan saya tidak mau syariat Islam ini hilang atau berkurang sehelai pun di zaman saya memimpin. Masya Allah. Jika kalian tidak mau memerangi mereka,
maka sungguh saya akan memerangi mereka walaupun saya sendirian. Luar biasa. Ini Sayyidina Abu Bakar. Jadi sekali lagi, orang yang lembut tetapi jiwanya kokoh, tegar, tegak bagaikan dinding karang. Maka tidak ada kata lain kecuali mereka menuruti apa yang disampaikan atau yang menjadi keputusan daripada Khalifah Rasulullah, yaitu tetap memerangi orang-orang murtad. Maka setelah itu orang-orang yang masih tersisa ini membuat pos-pos di luar Madinah untuk mengawasi pergerakan daripada orang-orang yang mau menyerang Madinah. Sementara penduduk-penduduk biasa, seperti wanita, orang tua, itu kemudian dipusatkan atau disuruh ke masjid semua. Apalagi kalau malam, sehingga gampang ngawasi ini. Sementara yang di luar Madinah dibuat pos-pos yang dijaga oleh hanya 2 orang, 3 orang, 4 orang. Kalau ada pergerakan maka di antara mereka ada yang lari ke masuk kota dan memberitahukan bahwa ada yang menyerang. Lalu bagaimana keadaan Madinah setelah itu? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.